Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom semuanya. Wow, puji Tuhan, ada respons. Thank you. Ya, jadi hari ini saya akan membicarakan mengenai Mountain of God, yaitu gunung Tuhan. Ya, jadi ini adalah gunung yang holy, kudus, dan di atas segalanya. Jadi pengalaman pribadi saya ngomong-ngomong soal gunung, ketika saya hiking, kalau saya sampai di puncak gunung, saya sangat menikmati. Nggak tahu kalau saudara ya, karena menurut saya di sana itu ada ketenangan, damai sejahtera, sukacita, tentram, santai, dan saya merasa dekat dengan Tuhan. Saking peacefulnya itu, saudara. Dan begitu kita membicarakan hal yang di dunia ini, langsung ceritanya jadi berbalik 180 derajat rasanya. Tadinya kita bicara tentang ketenangan, sukacita, damai sejahtera, tentram, santai, dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba begitu sampai di dunia, ya ada yang sakit. Saudara-saudaranya sedih, bantu nyuapin makanan. Satu saudara laki-laki sakit, dua saudaranya perempuan sedih. Kisahnya siapa, saudara? Kisahnya siapa ya? Belum pernah baca Alkitab? Newcomer semua? Kisahnya siapa, saudara? Halo? Wah, nggak yakin. Ya sudah, kita lanjutkan dulu. Dia ini adalah teman baiknya Tuhan Yesus. Siapa, saudara? Masih belum yakin? Ya oke lah. Akhirnya kondisinya semakin buruk. Saudaranya mungkin WA Tuhan Yesus ya. Yesus, yang kau kasihi. Dah, sakit. Siapa, saudara? Lazarus ya. Akhirnya begitu message-nya dikirim ke Tuhan, delivered, centang 2, puji Tuhan. Terus akhirnya Tuhan membalas, kirim message juga, katanya gak akan mati kok, untuk kemuliaan Tuhan. Wow, tapi bukannya jadi happy, jadi orang yang hopeful, penuh pengharapan. Malahan yang terjadi, mereka menangis. Karena Lazarusnya tiba-tiba meninggal. Kondisinya semakin buruk. Tuhan Yesus gak kunjung datang. Akhirnya meninggallah dia. Saudaranya menangis kesedihan, berkabung. Segala perasaan jadi satu. Kecewa, Yesus kenapa? Katanya best friend, tapi kok gak datang? Menyakitkan sekali. Kita ngerasa kayak dibuang. Mungkin semua perasaan itu jadi satu. Marah mungkin. Akhirnya diumumkan ke teman-temannya. Semua orang pada ngelayat. Di rumah duka mungkin. Semuanya juga kecewa. Ya gimana sih katanya. Saudara kamu itu adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Kok bisa begini jadinya? Kita juga gak tahu. Kita sudah kirim WA. Dikatakan katanya gak akan mati. Tapi toh ya. Akhirnya kisahnya silakan baca sendiri. Di Yohanes pasal yang ke-11. Singkat cerita beginilah yang kita lihat. Ketika kita membicarakan hal yang natural. Bukan yang di the mountain of God. Itu adalah hal-hal yang spiritual. Tapi begitu kita nyampe di hal-hal yang ada di bawah ini adalah natural. Semuanya dipengaruhi oleh mata. Apa yang dokter bilang, apa yang kita dengar, apa yang mata lihat, apa yang kita rasakan. Semuanya menimbulkan kegelisahan, kemarahan, kekacauan, dan lain-lain. Inilah dunia. Mereka pikir mereka sudah kehilangan harapan, saudara. Mereka pikir Yesus yang tadinya best friend, yang harapannya itu sedekat ini dengan mereka. Tiba-tiba Yesus jadi tidak terlihat oleh mata mereka lagi. Sudah tidak diharapkan lagi.
Karena mereka merasa harapannya hilang. Mereka nggak tahu saat mereka merasa dikhianati Tuhan Yesus katanya nggak akan mati. Toh mati. Mereka pikir semua itu sudah berakhir. Banyak dari kita juga mengalami masalah di mana kita juga merasa semuanya sudah berakhir. Dan kita merasa Tuhan Yesus semakin jauh dari kehidupan kita. Tanpa mereka sadari Tuhan Yesus sebenarnya on the way, OTW. Menuju ke Betani. Begitu nyampe ke daerahnya mereka, Marta dengar. Maka Marta lari ke Tuhan Yesus bukan menyambut dengan sukacita. Yang katanya, engkau bilang katanya enggak akan mati. Puji Tuhan, apakah engkau akan membangkitkan? Bukan seperti itu. Menangislah Marta. Dia berdoa pada Tuhan, bukan berdoa. Menangislah dia dan dia bilang pada Tuhan, Tuhan seandainya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus gak akan mati. Wah kok hilang ya ini. Saudaraku Lazarus gak akan mati. Setelah itu dipanggillah Maria. Maria juga mengungkapkan hal yang sama. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan apa saudara? Dan hidup. Apa yang terjadi? Akulah kebangkitan dan hidup. Tapi Marta tidak percaya. Sudah tidak percaya lagi. Sulit kan? Karena kita sudah menunggu bertahun-tahun dalam masalah yang sama. Kita kesulitan lagi untuk percaya pada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ketika Maria datang, dia mengatakan hal yang sama. Tapi Tuhan Yesus berkata, jika engkau percaya padaku, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi masih tetap nangis semua saudara. Semua yang ngelayat juga nangis, semuanya sedih. Tuhan Yesus juga nangis ditulis di Alkitab di sini. Di Yohanes 11 ayat yang ke-35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Kok dia yang bilang katanya Lazarus gak akan mati, tapi ikut menangis? Kira-kira mengapa Yesus menangis? Dia lihat dari ujung sampai ujung, dari depan sampai belakang. Semuanya, ada orang segini banyaknya, satu pun gak ada yang bisa berdiri dan mengatakan, aku percaya engkau sanggup membangkitkan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari mereka yang beriman kepada Tuhan. Satu pun gak ada. Maka menangislah Yesus. Kira-kira kalau Tuhan melihat kita, saat kita mengalami berbagai permasalahan dalam hidup, apakah Tuhan Yesus menangis atau tersenyum karena kita yang beriman? Atau apakah iman kita hanya ada di hari Minggu, hari Rabu? Kita sudah melupakan semuanya. Kita katakan kita beriman, tapi kita tidak tetap beriman sepanjang minggu. Hanya Yesus yang ada di sana. 4 hari kemudian baru Yesus datang setelah kematian itu. Di saat semuanya sudah membusuk saudara. Yesus datang. Dan dia, firman-Nya tetap dulu, sekarang sampai selamanya. Apa yang sudah diucapkan Tuhan bahwa ini untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya kita lihat sebentar lagi. Coba kita lihat di bawah sini. Mereka yang menangis, marah, kecewa, patah hati, sedih, berkabung. Hasilnya apa saudara? Saat Anda menghadapi masalah, ketika Anda marah, kenapa hidupku seperti ini? Ketika Anda kecewa, merasa jauh dari Tuhan, memangnya apa hasilnya? Apakah sudah merubah kehidupan Anda? Semua ini mereka hanya kembali ke titik awal. Mau marah, mau kecewa, tidak merubah keadaan. Kemarahan Anda terhadap kehidupan Anda tidak merubah keadaan. Akhirnya apa? Lingkaran setan. Sedangkan Yesus, dia percaya, dia berdoa kepada Bapa. Terima kasih Bapa,
karena Engkau selalu mendengar doaku. Yesus berfirman, Lazarus, keluarlah. Firmannya hanya satu, nggak panjang lebar. Aku berfirman, enggak, firmannya hanya satu. Lazarus, keluarlah. Lalu apa yang terjadi? Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih keadaan. Wait. Tuhan Yesus cuma berkata, Lazarus, keluarlah. Dia nggak pakai emosi yang dilakukan oleh semua orang in the natural. Ketika semua orang bersedih hati, berkabung, Yesus naik menuju spiritual. Dia mengabaikan semua yang lainnya. Dia tidak pedulikan. Yesus berterima kasih kepada Bapa, menunjukkan imannya. Iman itu bisa berterima kasih. Iman berkata, terima kasih Bapa, Engkau selalu mendengar doaku. Dan amin, saudara. Berapa banyak Anda mengalami kondisi seperti Lazarus? Keuangan Anda mungkin sedang mati. Bisnisnya mungkin kering kerontang. Rumah tangganya, cintanya udah mati. Udah lama. Tapi saudara, mungkin kasus Anda sudah 4 hari juga. Mungkin kasus Anda sudah membusuk seperti tubuh dari Lazarus ini. Tapi percaya, ketika Anda mengucapkan firman Tuhan, bangkitlah, maka mari kita bangkit berdiri. Jika engkau percaya, katakan dengan segenap hatimu. Terima kasih, silakan duduk. Saudara-saudara, beginilah saat kita menghadapi situasi dalam hidup. Prakteknya aja, bukan sekedar ya aku beriman. Tapi Tuhan Yesus mempraktekkan imannya. Iman itu beda dengan percaya. Kalau percaya itu di hati, iman itu yang dikatakan. Amin, saudara. Iman itu ada perbuatannya. Kalau nggak ada perbuatannya bukan iman namanya. Amin. Apa yang harus Anda lakukan? Perkatakanlah firman Tuhan itu. Alkitab katakan dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Baca ini firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan itu. Dan lakukanlah. Lakukan bagaimana? Diperkatakan terus dan dilakukan. Bukan cuma mengatakan, ya Tuhan akan memberkati aku, Tuhan akan memberkati aku. Ngeri loh lihat angka hari ini. Ini harganya sudah semakin naik. Nanti katanya itu akan naik lagi. Bagaimana ini hidup kita seperti ini? Aduh gimana? Itu namanya bukan iman, belum iman. Iman itu memperkatakan, melakukan, ada actionnya. Iman itu gak bisa dibilang no action. Itu bukan iman. Percaya saja gak cukup, saudara. Amin. Jadi pelajaran kita yang pertama adalah natural. Dunia ini. Segala yang kita lihat itu adalah dunia indera. Yang dipengaruhi oleh mata, telinga, indera pengecapan. Pendengaran, apalagi? Peraba, perasa, dan lain-lain. Semua yang Anda pelajari di SD. Semuanya itulah. Tapi tidak memiliki kuasa penciptaan. Segala sesuatu yang tidak memiliki kuasa penciptaan, dia tidak dapat merubah apapun.
Karena itu Tuhan nggak berdoa bersama-sama dengan orang-orang yang lain yang sedang berkabung. Karena apa? Mereka berada di dua dunia yang berbeda. Yang satu di dunia yang tidak percaya. Yang satunya lagi percaya. Jadi the natural mind is death. And the spiritual mind is life and peace. Pikiran dari manusia duniawi itu selalu melihat yang buruk, yang dapat menyebabkan kematian, kekeringan, tamat sudah, itulah dunia. Semua yang memiliki standar, kalau begini harusnya begini, kalau begini pasti seperti ini. Biasanya kalau seperti ini, pasti jatuh-jatuhnya akhirnya seperti ini. Saudara, semua itu tidak berlaku bagi mereka yang hidupnya in the spirit. Amin. Dibilang katanya, wah kalau punya misalnya ya, kalau punya mioma itu ada yang tumbuh di dalam rahim itu sulit nanti untuk bisa punya anak. Biasanya seperti itu, tapi Tuhan sanggup melakukan bagi kita semua. Amin. Kalau kita punya utang segini banyaknya, biasanya akhir-akhirnya juga nggak bisa. Biasanya kita bukan orang biasanya, saudara. Tetapi the mind of the spirit, pikiran dari manusia rohani itu adalah kehidupan dan damai sejahtera. Amin. Itulah di mana Tuhan berada. Jadi kita nggak bisa hidup dengan penuh ketakutan di dunia ini dan mengharapkan jawaban dari Tuhan. Nggak fair. Nggak fair karena mereka berdua nggak ada di realm yang sama. Nggak ada pada dunia yang sama. Karena itu di spiritual realm, dalam dunia rohani, yaitu dunia yang tanpa indera. Maksudnya apa? Ketika mata jasmani kita tertutup, maka mata rohani kita terbuka. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 bahwa manusia hidup oleh, belum baca Alkitabnya, manusia hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat, angka yang tertulis itu mematikan. Itu sangat mengerikan semuanya. Saudara-saudara, di dunia spiritual itu, di dunia iman, itu ada kuasa penciptaan. Karena itu saat kita hidup di spiritual realm, hidup kita bisa berubah. Amin. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan saya meninggalkan dunia ini dengan segala kekhawatirannya, dengan segala ketidakpastiannya, dan percaya saja kepada Tuhan. Amin. Di dalam Mikha pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Inilah gunung Tuhan, Mountain of God. Apa sih Mountain of God itu? Mountain of God itu adalah hadirat Tuhan. Jadi kita ini ditulis di sana, mari kita naik ke gunung Tuhan. Artinya ada usaha untuk mendapatkan hadirat Tuhan. Jangan kita bilang, oh hari ini sudah hari Minggu, kita sudah ke gereja. Hadirat Tuhan luar biasa. Kita pikir kita pulang dengan hadirat Tuhan. No, itu harus dipertahankan kalau memang ya. Dan mempertahankannya ini ada caranya. Itu yang akan kita bahas. Dan dalam Markus 13 ayat 14 dan 15 dikatakan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Kalau saya baca di Alkitab bahasa Inggris ya, itu ditunjukkan mengenai tanda-tanda zaman.
Di saat kita mulai melihat tanda-tanda akhir zaman, kita ini harus naik ke atas gunung. Waktunya itu sangat singkat, saudara. Waktunya sangat singkat. Hari ini adalah waktu yang tepat kita untuk mulai naik menuju ke the mountain of God, di mana kita bisa memiliki damai sejahtera, sekalipun ada banyak masalah dalam hidup. Dan hanya ketika kita memiliki damai sejahtera itu, maka Tuhan akan bertahta dalam hidup kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Utang bisa jadi lawan kita, saudara? Sakit penyakit apakah bisa jadi lawan kita? Haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Apa sih maksudnya? Zaman sudah, kita berada di zaman akhir. Yang dimaksudkan adalah, bukannya orang gak boleh kaya. Kalau Anda kaya, puji Tuhan. Berkat Tuhan melimpah, amin. Bukannya kita harus jual semuanya, kasihin ke siapa aja, yang penting kita gak punya duit karena mungkin begitu. Bukan seperti itu. Kaya boleh, yang gak kaya juga tetap harus menganut hal yang sama. Tidak boleh terikat pada hal-hal yang di natural. Apa itu? Yang dikhawatirkan oleh semua orang dunia adalah tentang traveling, tentang jalan-jalan, tentang makan, minum. Semuanya itu yang dikhawatirkan orang. Kita tidak boleh terikat pada semuanya itu. Baru jika kita tidak terikat dengan semuanya itu, kita bisa berada di the mountain of God. Well, sungguh menyenangkan ya hidup kalau kita berada di the mountain of God. Di mana semua permasalahan bisa selesai. Mati seperti Lazarus, saudara kita bisa hidup kembali, saudara-saudara. Keuangan kita, bisnis kita hancur, bisa bangkit kembali. Wow, what a life gitu loh. Luar biasa hidup yang sangat indah. Yang pastinya didambakan oleh semua orang. Meskipun Anda gak mau bicara dengan saya, diam-diam semua. Saya percaya Anda juga mengharapkan kehidupan yang indah. Benar gak sih? Ya kan, gak mau bicara. Pertanyaannya adalah, do you want to get there? Please jawab saya. Ingin ke sana gak sih? Ingin berada di gunungnya Tuhan gak sih? Sebagian. Yang lain jangan salahkan kalau Anda gak sampai sana. Coba sekali lagi saya tanya, do you want to get there? Wow, saya percaya semuanya mau ke sana. Dari tadi kan saya sudah bilang, meskipun nggak dijawab saya sudah tahu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, bisa tolong dibacakan pertanyaannya? Are you ready to get there? Wah, ada yang semangat bilang yes. Masalahnya ya saudara-saudara, kalau masalah do you want or you don't want, pastinya you want. Kalau masalah mau atau enggak, pastinya semua mau. Tapi saya beritahu satu hal, enggak semuanya siap untuk ini. Kita harus mempersiapkan diri. Jangan bilang langsung yes. Tahu enggak gimana beratnya? Pernah hiking Ibu? Pernah. Sampai ke puncak yang paling tinggi. Enggak apa-apa. Cuman gunung dunia. Saya enggak bilang ini yang mau mengalami kuasa Tuhan harus ke Gunung Bromo, no. Bukan. Ke Gunung Sinai pun enggak perlu, saudara-saudara. Tapi pertanyaan ini, saya cerita sedikit boleh ya? Suatu hari saya hiking dengan teman-teman saya di UK. Waktu saya sedang hiking, tahu nggak saudara, saya beritahu supaya Anda nggak tertawa terlebih dahulu tentang saya. Sampai di tengah jalan, saya nangis. 4 jam loh saudara hiking. Bisa bayangin 4 jam hiking. Saya langsung kayak gini, I'm not going.
Go. Semuanya, saya suruh pergi semuanya. Saya nggak pergi lagi. Kalian semua sudah suruh naik ke atas gunung, nggak apa-apa. Tinggal saya di sini. Nanti kalau sudah dari atas, jemput saya di sini. Kamu pasti akan menemukan saya di tempat yang sama. Oke. No. Katanya mereka semua gitu. Nggak boleh gitu. Kok putus asa? Katanya gitu. I don't have breath. Hah? Aku sudah gak bisa nafas lagi. Nafasku habis. Aku capek, kakiku sakit semuanya. Aku gak sanggup. Sudah, gini aja. You know, while climbing, let us sing. Mungkin lagunya apa ya? Walaupun gunung itu... Hah? Tahu gak? Sayang sekali, sedangkan suara saya gini. Saya coba ya. Itu tak berpindah, tetap. Yes, it's okay. Thank you for helping me. Ya, kira-kira mungkin seperti itu di saat saya nggak berdaya. Mulailah nyanyi, yuk kita nyanyi. Akhirnya apa? Pelan. Sampailah saya ke puncak gunung. Saudara ketawa ya, ngeliatin saya nggak waktu itu mau nangis. Kecapean, rasanya berontak di tengah jalan. Jangan ketawa, itu gambaran dari banyak dari kita. Kita mau berkat Tuhan yang melimpah. Kita mau promosi di kantor. Kita mau bisnis kita booming. Kita mau anak-anak kita juara semuanya. Yang belum punya anak bilang, saya mau punya anak. Semua punya doa yang ingin dikabulkan. But are you ready to get there? It's not easy. Saya sudah mengalaminya gak gampang, saudara. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa mencapai ke sana? Ya, yuk kita bahas ya. Saya istilahkan, mountain climbing reflects the journey of faith. Jadi mendaki gunung itu merefleksikan perjalanan iman kita. Perjalanan iman itu bagaikan mendaki gunung, saudara. Nggak mudah. Sangat gak mudah. Gambarannya itu mungkin, mengenai journey of faith. Faith itu kembali lagi ada di sini. Firman Tuhan. Karena iman itu datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau Anda buka Alkitab aja enggak, di gereja ditampilkan di sini. Sampai rumah hari Senin juga gak buka Alkitab. Hari Selasa juga gak buka Alkitab. Hari Rabu, klepek-klepek lah. Dan bagaimana kita bisa berdoa kalau kita gak punya dasarnya? Dapat janji dari mana doa-doa bilang, bisa gak Maria dan Marta mengklaim tentang kehidupan itu, padahal Tuhan gak pernah sampaikan ke mereka? Apa mungkin? Gak mungkin, saudara. Yang bisa ngeklaim tentang kehidupan itu hanya mereka yang telah terima janjinya. Dan perjalanan mendaki gunung itu bagaikan ini. Dari bawah kita mau naik ke atas. Di bawah, untuk kita bisa naik, kita harus beriman. Dan saat kita naik, sampai kapan aku harus beriman? Sudah berapa tahun aku beriman, tapi tidak pernah terjadi. Mungkin banyak yang menyuarakan seperti itu. Ya, terus beriman sampai Tuhan menolong. Saya gak punya jawaban lain. Dan di antara beriman hingga Tuhan menolong. Kalau beriman sih, begitu kita dengar firman Tuhan, timbul iman. Mudah sekali. Semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu adalah proses yang sangat alami. Terjadi saat Anda mendengar firman Tuhan. Ya, aku beriman. Memang Tuhan sanggup menghidupkan kembali bisnisku yang sudah mati. Memang Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggaku. Amin, amin, amin.
Begitu suaminya marah lagi di rumah. Imannya amsyong, saudara-saudara. Karena itu kita harus ada satu, tetap beriman. Bagaimana kita bisa tetap beriman pada Tuhan? Pegang firman Tuhan itu. Dan selalu berkatakan siang dan malam. Karena ingat, Anda sering baca ya di mall-mall. Dine and shop. Shop till drop. But life is not a dine and shop experience. Kehidupan itu bukan masalah tentang makan, minum, dan juga shopping, saudara-saudara. It's a mountain climbing. Kita mendaki gunung. Hanya mereka yang benar-benar courageous, yang benar-benar penuh pengharapan. Hanya mereka yang kuat yang bisa mencapai ke puncak gunung itu, di mana pertolongan Tuhan itu berada. Daud mengatakan, pertolonganku datang. Saya nggak nyuruh Anda nyanyi loh. Tapi Anda mengatakan sendiri, thank you kalau tahu bahwa dia adalah harapan Anda. Ya, saya nggak suruh Anda nyanyi, satu orang pun nggak ada yang saya suruh nyanyi. Tapi Anda tahu sendiri bahwa hanya Tuhan adalah harapan kita. Karena itu kita nggak punya pilihan selain mendaki gunung ini. Alkitab katakan dalam Matius 7 ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Di gunung itu jalannya nggak luas seperti di padang rumput yang luas. Jalannya itu setapak, saudara. Ikuti saja. Tapi jalan itu menuju pada kehidupan. Karena di sanalah di mana Tuhan bertahta. Amin. Dalam Yesaya 40 ayat ke-31, ketika kita lelah, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan. Bukan loh. Saya salah baca, thank you. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya cerita sedikit ya. Ketika saya masih di Afrika, dalam masa-masa training saya mengalami suatu masalah. Masalah itu bukan masalah yang luar biasa, bukan masalah besar, masalahnya kecil dan sepele, saudara-saudara. Tapi namanya manusia, 11-12 kita pikirkan masalah itu. Semakin hari kita renungkan, mau tidur kita renungkan masalah itu. Mau makan kita susah makan karena kita masih renungkan masalah itu. Mau bicara yang keluar masalah itu. Mau nafas masalah. Mau jalan masalah, sampai jalannya juga gak bisa oke. Semua gerakan kita, stylenya masalah. Hingga masalah saya menjadi besar sekali. Menjadi sesuatu yang nyaris gak mungkin saya taklukkan dengan kekuatan saya sendiri. Saya jatuh dalam suatu depresi. Saya adalah orang yang sangat bahagia. Saya adalah orang yang sangat happy, ceria, senang terus. Meskipun ada masalah, tetap saya punya kesempatan untuk tertawa. Bahkan masih bisa terbahak-bahak, bukan dibuat-buat, saudara. Memang selalu punya sukacita. Bagaimana orang seperti tipe ini bisa jatuh dalam depresi, saudara? Gak masuk akal. Tapi toh saya depresi waktu itu. Saya gak sanggup menghadapi masalah saya lebih lanjut. Saya bilang tamat sudah. Saya mau keluar dari tempat ini. Saya gak sanggup melanjutkan ini semua. Mau give up seperti banyak dari kita. Yang mau give up, mau melepaskan Tuhan begitu saja. Tunggu dulu yang mau melepaskan Tuhan, tahan dulu. Saya juga sempat berada pada posisi itu.
Saat saya ingin melepaskan Tuhan, yang untung, and thank God, saya itu orangnya berdoa. Saya baca Alkitab, saya berdoa. Saya lemah, tapi saya terus berusaha karena saya nggak mampu menjalani semuanya ini sendiri. Suatu hari, saya bilang, this is the end. Ini semuanya harus berakhir. Saya nggak bisa lanjutkan semua ini, saya mau quit, saya mau keluar. Akhirnya seperti peperangan dimulai di dalam hati saya. Seperti ada malaikat jahat dan malaikat yang baik ya. Malaikat yang baik mengatakan, oke, kalau kamu mau pulang, boleh, katanya gitu. Tapi mau ngapain kamu kalau pulang? Saya bilang, awalnya saya dengan confident-nya, dengan percaya diri saya katakan, saya mau berhenti. Karena saya nggak tahu jawaban selanjutnya. Berat di hati saya. Saya mulai berpikir, jawaban apa yang harus saya berikan? Kalau saya gagal di sini, saya tahu saya nggak akan pernah bisa sukses lagi. Tuhan tolong saya. Saya nggak punya pilihan lain. Kalau saya sampai pulang, cuman ada satu. Bunuh diri. Masa orang yang ceria bisa berpikir bunuh diri, saudara? Ini benar-benar serangan dari si jahat. Akhirnya saya menangis. Di detik itu juga Tuhan menolong saya. Tuhan membuka mata saya, tiba-tiba saya disadarkan. Bunuh diri. Saya jadi ketakutan. Bagaimana saya bisa bunuh diri? Tuhan, setan ingin mengambil aku, tapi Engkau akan menolong aku. Engkau tidak akan membiarkan aku diambil setan. Kuatkan aku Tuhan. Saya berdoa, kuatkan aku Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Di detik itu juga hati saya mendengar sebuah suara. Instruksi. Tahu bilang apa? Sekarang pergi ke kantor mentormu. Jalan cepat, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Naik terus dan buka pintunya. Dia sedang ada di ruangan itu. Bukan di dalam kantornya tapi di tempatnya beliau makan, saudara. Saya sampai pikir, mana tahu dia ada di mana. Tapi kalau saya suruh melakukan semua itu agak mustahil. Karena nomor satu kurang sopan. Kurang pantas saya melakukan itu. Masa masuk ke kantornya orang sekelas beliau saya buka langsung begini. Sulit dipahami. Dan yang kedua, bagaimana saya bisa melalui semua pintu yang akan saya lalui. Karena di setiap pintu biasanya ada orang yang menjaga. Dan orang itu tidak akan membiarkan satu orang pun lewat. Tapi suara itu semakin kencang di hati saya. Saya tiba-tiba saat menoleh ke arah itu, kaki saya tidak bisa saya kontrol lagi. Kaki saya berjalan seperti seorang tentara. Saya berjalan dengan cepatnya. Saya melalui pintu pertama, kaget-kaget saya. Kok bisa gak ada penjaganya? Saya lihat pintu kedua. Juga gak ada penjaganya, sayangnya pintunya tertutup. Bagaimana orang bisa melalui sebuah pintu tanpa suara dengan kecepatan yang cepat? Dengan kecepatan tinggi? Hampir tidak mungkin. Apa yang saya lakukan? Karena perintah tetap perintah, harus saya ikuti. Buka pintunya, jalan terus. Akhirnya pintunya terbanting. Pah! Ketika pintunya terbanting saudara-saudara, yang harusnya berada di pos itu, teriak dari dalam, siapa itu? Who is that? Katanya gitu. Dia ketakutan. Apa yang terjadi? Saya ingat, jangan berhenti. Jalan terus, tinggal pintu terakhir. Saya jalan. Saya buka pintunya. Bah! Instruksinya hanya sampai di situ, saudara. Saya berhenti. Dan saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Saya harus berbicara atau enggak, saya nggak tahu. Diam, saya 1000 bahasa. Saya cuma berdiri. Semua orang ngelihat saya sangat gak sopan. Pandangannya itu sangat jelek terhadap saya. Mentor saya pun juga kaget. Kok bisa dia tiba-tiba bertingkah seperti ini? Ketika itu dia panggil orang-orang yang di sekelilingnya dia. Coba kamu lihat Cindy.
Orang-orang itu akhirnya dari ngeliatin mentor saya, dia ngeliatin saya. Sambil mukanya itu yang gak seneng gitu ya. Kenapa kok bikin kegaduhan mungkin di sini. Atau mungkin saya akan menimbulkan suatu masalah yang besar. Mereka semua. Terus waktu itu terjadi, orang ini noleh. Kamu tahu apa yang terjadi? Kata mentor saya. She just fought Satan. Dia baru saja berperang dengan setan dan dia sudah keluar dari itu. Saya langsung menangis sejadi-jadinya. Siapa yang tahu pergumulan saya? Tapi begitulah, hanya butuh satu orang yang ada di spiritual realm, yang ada di dunia yang rohani, di the mountain of God untuk melihat semua ini. Dia melihat peperangan yang saya alami. Dan Tuhan menolong saya. Tuhan pulihkan saya di hari yang sama, saudara-saudara. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya keluar dari masalah depresi hanya dalam satu jentikan jari. Tuhan gak butuh waktu lama untuk merubah kehidupan Anda. Yang butuh cuma satu, kesediaan Anda untuk meninggalkan yang natural, menuju yang spiritual. Amin, saudara. Siapa yang masih rindu untuk mencapai ke sana? Mari kita lambaikan tangan kita.